Apa? Ya, bisa juga tangan. Bisa tangan. Kalau tangannya lupa, maka ikut aja di belakangnya Pak Mutawif lah ya. Ikut di belakangnya Mutawif. Kalau bingung lagi, tanya teman yang di samping. Udah berapa nih? Tanya teman di samping. Udah. Dia bilang, wah saya juga lupa. Nah, tanya lagi teman yang lain. Iya betul, itulah. Masa orang 20 nggak ada yang ingat itu. Kalau teman di samping, berapa ya? Saya juga nggak tahu, lupa nih. Tanya lagi di depannya, ya. Begitu seterusnya, ya. Jadi, oke, gitu ya Bu ya, Pak ya. Oke, jelas ya. Wadih ya. Ingat, rukunnya adalah yang utama, dan kalau sudah terlaksana itu sah umrohnya. Jangan bingung, jangan galau, jangan jengkel, jangan marah, jangan ya. Jangan sampai rusak ibadah umroh kita karena bukan gara-gara apa? Gara-gara kita memaksakan sesuatu yang sebenarnya udah sah, tapi kemudian gara-gara itu kita jadi malah rusak umrohnya, ya. Jelas ya Ibu ya. Setelah itu sholat 2 rakaat. Setelah itu apa lagi? Minum air zam-zam. Setelah itu menuju mas'a untuk sa'i. Insya Allah zikir-zikirnya semuanya ada di buku. Sambil juga nanti akan ada lagi pengarahan mungkin nyampe di sana oleh Mutawif. Jadi ibu juga, bapak juga jangan malu untuk bertanya. Jangan malu untuk bertanya, dan bisa juga mengikuti apa yang diarahkan oleh Mutawif nanti di sana. Setelah itu selesai semuanya, tahallul. Setelah tahallul banyak berdoa, berzikir, berdoa kepada Allah agar diterima ibadah itu. Baik, kita sama-sama mengitarinya. Masih bisa, Mas Sidik? Bisa. Oke, lanjut. Oke. Ya. Oke, nyampe di sini? Ya, apa? Tidak lagi bismillah. Bismillah di awal tadi. Kita cukup Allahu Akbar. Iya. Allahu Akbar, lanjut. Ya, Allah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir. Ya, Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, di sini baca ya. Apa bacanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Oke, seluruh Allahu Akbar. Lanjut. Terus. Sudah berapa ini, Pak? Sekarang sudah 6 lah ya. Sudah 6. Sekarang 6. Sekarang ini yang terakhir. Allahu Akbar. Nah, ini putaran ke-7. Oke. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas sa'ilin. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ya Allah, mudahkanlah rezekiku. Bahasa Indonesia. Ya Allah, panjangkan umurku dalam kebaikan. Ya Allah, mudahkan rezeki anakku. Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku. Ya Allah, lapangkan kubur kedua orang tuaku. Ya Allah, ya Allah, anakku tumbuhkan dia besar menjadi anak yang saleh. Ya Allah, ya Allah, anakku sering membuat saya pusing. Ya Allah, beri hidayah dia. Ya Allah. Boleh Bu, boleh minta ya Allah. Apalagi Ibu kalau sampai menangis minta kepada Allah, ya menangis. Ya, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan engkau yakin doamu akan diterima. Ya Allah. Ya. Ya Allah, belum anakku ya Allah sudah 10 tahun menikah belum ada anaknya ya Allah. Karuniakan anak yang saleh ya Allah. Nah, bisa gitu. Sampai di sini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah 7 kali selesai. Nah, berangkat ke kan ini orang laki kan tidak bisa telepon nggak pakai apa. Kalau jam tangan gimana? Jam tangan dibolehkan. Iya. Jam tangan dibolehkan. Ya. Ya, kalau dia khawatir apa? Tapi kalau misalnya dia menghindari itu juga lebih bagus. Ya, supaya tidak ada apa-apa. Ya. Nah, kalau mau bawa tas seperti ini boleh juga, tidak ada masalah ya. Bawa tas seperti ini juga dibolehkan. Harus lebar, harus kosong tetap ya.
Kalau bawa tasnya diusahakan di dalam ini kain, jangan di luar, karena bisa mudah diambil orang. Tapi kalau dari sisi aturan nggak ada masalah itu. Ya, ini untuk menghindari aja, ya, untuk keamanan aja. Usahakan di dalam, jangan di luar, karena tetap ada orang-orang jahat. Ya, ingat baik-baik. Hati-hati, di sini selalu ada orang yang berusaha. Kalau ibu sedang berusaha mau cium Hajar Aswad, misalnya udah selesai tawaf, pengen mencium Hajar Aswad, sudah selesai, tahallul sudah, mau masuk lagi, mau pengen cium Hajar Aswad, atau mau pengen sholat di Hijr Ismail, mau masuk lagi, tetap hati-hati ya di bagian sini. Ya, di sini ada selalu orang yang mengajak-ngajak, ya, nawarin gitu. Bilang aja enggak, ya. Bilang enggak, meskipun orang Indonesia. Iya. Iya. Baik, saya kira itu. Kemudian yang perlu saya ingatkan, orang Indonesia ibu-ibu dianggap sangat baik dan halus-halus, manis-manis. Manis wajahnya, manis kalimatnya. Orang Arab suka. Ini tambih, ini nasihat. Jangan berbaik-baik kepada orang-orang di sana. Tidak semua orang yang ibu lihat itu orang Arab. Ada dari Pakistan, ada dari India, ada dari Bangladesh. Iya, yang kebanyakan juga ini tanpa merendahkan bermaksud apa, tapi waki nyatanya begitu. Kalau kemudian ibu kasih hati, dan orang Indonesia itu seneng gitu ya, senang lihat orang seneng. Akhirnya dia berbaik-baik, malah bisa jadi pelecehan. Maka ibu-ibu hati-hati, tidak perlu terlalu berbaik-baik sama orang, enggak usah, ya. Iya. Jangan seperti itu, karena itu tidak seperti di Indonesia. Orang Indonesia sudah ngerti bahwa itu cuma gini, tapi di sana lain juga anunya, pemaknaan yang mereka maksudkan. Jadi hati-hati. Oke, yang kedua yang perlu saya tambih adalah banyak orang-orang yang biasa mendekati, dia minta pengemis. Ini juga hati-hati. Sesungguhnya kerajaan Arab Saudi melarang mengemis di Masjidil Haram. Ya, maka jangan terlalu baik ketika ada orang mendekati, langsung minta, langsung kasih. Ibu kasih 1, nanti datang 10, ya. Dan itu sebenarnya dilarang, meskipun orang petugas kebersihan. Orang Indonesia ini, wah ini jarang-jarang kita bisa berbuat baik, ini bagus, baik-baik semua orang nih. Orang bekerja kebersihan di Masjidil Haram kita kasih gitu ya. Ini sesungguhnya dilarang oleh pemerintah Saudi, ya. Bukan saya mengajari ibu pelit, tidak, bukan begitu maksud saya, tapi hindari hal yang oleh negara sendiri melarangnya, karena itu berarti kadang membawa kepada kejelekan, kadang membawa kepada dampak negatif, sehingga hindari. Kalau mau bersedekah, memang dari celengan di sana ya, ya. Ya, kalau mau bersedekah, ya mungkin ada cara-cara yang lain, ya. Mungkin ada cara-cara yang lain. Pokoknya hindari, karena seringkali kemudian ada orang-orang yang terus diikuti, perempuan terus diikuti, akhirnya dia merasa terpojok, merasa dipaksa untuk kemudian membeli atau mengambil atau mengeluarkan uangnya, ya. Nah, ini tambih, ini peringatan, hati-hati ya, hati-hati, tetap juga harus waspada. Tidak semua yang ada di sana itu sudah pasti baik, nggak begitu, ya. Tidak begitu, tetap waspada, tetap hati-hati. Saya kira itu saja. Ibu-ibunya mau